nonton sinetron Bapak Ibu, beda dengan film waktu zaman saya anak-anak. Zaman saya anak-anak masih ada Unyil. Kalaupun ada sinetron, film berseri itu Keluarga Cemara, masih bagus isinya. Tapi sekarang ini isinya apa? Pertengkaran, isinya perselingkuhan, ketidakjujuran, bahkan perceraian. Saudara terkasih, lama-kelamaan apa yang kita saksikan itu mencuci otak kita. Sadar, tidak sadar, kita terhipnotis dan mengatakan menampar pipi pasangan itu biasa. Karena setiap hari kita lihat adalah sinetron. Dan celakanya, saudara terkasih, banyak orang tua yang menonton sinetron dan anak-anak kecil, anak-anaknya pun ikutan menonton sinetron. Saudara terkasih, ini sebuah bahaya yang luar biasa. Kita dicuci otak dan mengatakan bahwa berbohong itu wajar, berselingkuh itu sah-sah saja, asal nggak ketahuan. Bercerai itu hal yang biasa. Bahkan saudara terkasih, di Tasikmalaya, karena saking banyaknya perceraian terjadi, maka pemerintah menyediakan mobil-mobil KUA keliling. Ya, jadi kalau mau ada yang bercerai bisa diurus, sehingga surat-suratnya pun lengkap, ya, data-datanya bisa rapi. Ya, di satu sisi sih ada yang mengatakan, oh berarti pemerintah kita care, ada yang mau bercerai difasilitasi. Tapi di satu sisi, saudara terkasih, ini sesuatu yang memprihatinkan. Meskipun orang Kristen nggak pakai KUA, tapi kalau saya membayangkan KUA itu untuk menangani semua agama, maka ketika saya membayangkan saya lagi melawat ke rumah anggota jemaat, tiba-tiba udah keduluan sama mobil KUA, rasanya perasaan kita bagaimana? Sedih. Saudara terkasih, sebuah hal yang memprihatinkan. Korupsi, saudara terkasih, menjadi profesi yang tidak menakutkan lagi. Ketika ditangkap, mereka justru masih bisa berseri-seri, padahal mereka sudah makan uang rakyat. Saudara terkasih, mengapa mereka berseri-seri? Karena mereka ketika dalam penjara, paling cuma beberapa tahun. Itu pun kalau di penjara bisa nonton tenis di Bali. Ada AC, ada salon pribadi, bisa keluar kota, bisa keluar negeri, asal ada uang. Keluar dari penjara, hasil korupnya masih tersisa, bisa dipakai untuk 7 turunan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara melihat, enak juga ya korupsi. Dan itu juga bisa memgoyahkan hati saya dan saudara. Ketika apa? Ketika saya dan saudara memakai hikmat manusia. Kalau saya dan saudara memakai hikmat manusia, maka semua yang jahat bisa dihalalkan. Semua hal yang tidak baik berdasarkan firman Tuhan, kita lihat ini biasa-biasa saja, karena kita pakai hikmat manusia. Oleh karena Rasul Paulus memerintahkan kepada jemaat Korintus, ia berkata, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara terkasih, kalau tolok ukur kita, cara kita menilai dengan hikmat manusia, maka semuanya halal. Tetapi dengan hikmat dari Tuhan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tidak hanya sekadar mampu membedakan, tapi kita bisa memilih yang baik. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian disampaikan oleh Kolintang tadi, hidup saya dan saudara ini terbatas. Musa dalam Mazmur 90 mengajarkan kita supaya saya dan saudara itu bijaksana. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita ini terbatas. Hidup saya dan saudara terbatas, seperti mimpi. Ada di sini Bapak Ibu yang mimpi berepisode-episode. Hari ini mimpi, besok nyambung terus 30 hari. Rasanya sih nggak ada ya. Begitu kita bangun dari tidur kita, mimpi itu langsung bles, hilang. Sama halnya dengan hidup kita. Hidup kita bisa berakhir kapan saja. Gak harus yang lansia dulu, yang meninggal muda juga banyak. Saya terkasih, hidup kita ini singkat bagaikan rumput, di waktu pagi menjadi berkembang, tapi nggak usah nunggu besok hari, nggak usah nunggu lusa, tapi sore hari menjadi lisut dan layu. Artinya hidup saya dan saudara ini terbatas. Ketika saya dan saudara menyadari hidup saya dan saudara ini terbatas, maka kita pasti bisa menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Menghitung hari itu bagaimana sih Bapak Ibu? Sebelum menghitung hari, apa sih yang biasanya kita hitung?
Yang biasa dihitung orang apa ya? Cuma ngomong-ngomong aja yang bilang uang. Di sebelah sana enggak loh. Biasa kita menghitung uang, tetapi pemazmur melalui Musa mengajak kita supaya kita bisa menghitung hari-hari. Menghitung hari, ada yang cara tambah, ini yang disukai oleh anak-anak. Kenapa? Karena kalau sudah mau mendekat hari ulang tahun, mereka senang. Wah, usia saya bertambah. Karena apa? Karena dapat kado. Tapi kalau udah lansia, ulang tahun, seneng nggak? Seneng sih, tapi sambil mikir juga, aduh, hidup saya udah makin berkurang nih di dunia ini, gitu ya. Ada cara tambah, tapi ada juga cara kurang. Nah, saudara terkasih, Musa mengajak kita untuk menghitung hari, nggak hanya cara tambah, tetapi juga cara kurang. Ketika kita bertambah usia, tetapi semakin berkurang kesempatan kita di dunia ini. Oleh karena itu, Musa mengajak kita, kalau kita sadar hidup kita ini terbatas, maka marilah kita pakai hari-hari ini dengan bijaksana. Ketika saya dan saudara diutus oleh Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, maka saya dan saudara dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Di dalam fungsi garam dan terang itu jangan sampai pudar, jangan sampai redup, tetapi terus menjadi asin, terus bersinar. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Saudara terkasih, hidup saya dan saudara itu ibarat es batu. Dipakai atau tidak dipakai akan sama-sama mencair. Kita nggak pakai untuk menjadi garam dan terang dunia, atau kita pakai sama-sama akan berakhir dengan kematian. Tapi tentunya saya dan saudara mau supaya hidup kita betul-betul berdampak, bermakna bagi sesama kita. Hidup kita boleh terus berubah ke arah yang lebih baik lagi, dan sampai akhirnya sesama kita juga boleh ikut merasakan perubahan tersebut dan juga ikut berubah karena sikap kita yang berdasarkan firman Tuhan. Saudara terkasih, melalui pewartaan sabda Tuhan ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita diingatkan akan tugas kita sebagai kerajaan Allah, itu sebagai garam dan terang dunia. Tetapi yang kedua, kita juga belajar menjadi garam dan terang dunia itu harus berintegritas. Tidak hanya di gereja saja, tidak hanya pada hari Minggu saja, tetapi dalam kesempatan hari-hari yang lain di luar gereja, kita tetap menjadi garam dan terang yang berdampak. Yang ketiga, sebuah hal yang realistis, kita akan menjumpai tantangan, godaan yang akan membuat garam kita menjadi tawar, yang membuat lampu kita menjadi redup. Oleh karena itu, pakailah hikmat Allah untuk melandasi tindak tanduk kita. Tuhan memberkati saya dan saudara sekalian, dan selamat menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita.